Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, sukacita Allah tetap ada dalam hidup kita. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini saya percaya kita merindukan suasana ibadah. Walaupun mungkin saat ini kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi satu hal yang kita tahu, hadirat Tuhan ada di setiap hati yang rindu. Siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan mengawali ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kesempatan yang ada pagi hari ini. Engkau melihat setiap kerinduan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Engkau melihat kerinduan kami, jamah dan urapi kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap musim hidupku, tak pernah ku ragukan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada. Yakini setiap pujian kita pagi hari ini, Allah ada bersama dengan kita. Allah melihat keadaan kita. Allah tidak pernah tinggalkan kita dalam hidup ini. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Mari kekuatan di jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu kami lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu, hanya bersamamu Tuhan. Kami lewati masa-masa sulit di hidup kami. Bersamamu Tuhan, kekuatan hidup kami. Haleluya. Oh haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi
dengan kami. Di masa-masa yang sulit ini, kami mau melewati bersama denganmu Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau yang bertindak, Yesus, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari bersama-Mu kami lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Kami memiliki sembah Tuhan pagi hari ini. Kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Dia ada dalam keadaan apapun di dalam hidup kita. Oh haleluya, 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 haleluya. Doa kami di hari-hari ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Seluruh sidang jemaat-Mu GPD Theophilus, Engkau ada bersama kami melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Oh haleluya. Amin, amin, amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu haleluya melimpah bersama-Mu Tuhan. Kami lewati semua bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua, berkenan-Mu ya
bukan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, kembali kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Bapa, atas segala penyertaan-Mu Bapa sepanjang hidup kami Bapa. Kami ada Tuhan sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Bapa, itu semua karena campur tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur padamu, bersujud kepadamu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan segala pujian syukur kami hanya kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami yang ada Tuhan Bapa, agar melalui pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu Bapa, boleh menarik Tuhan hadirat-Mu turun di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, kami serahkan semua dalam urapan Roh Kudus-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siap mulai Tuhan pelayanan kami, ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini walaupun mungkin Bapak Ibu sidang jemaat ada di rumah masing-masing, tapi hadirat Tuhan ada di setiap hati yang rindu. Datang kepada Dia dengan penuh sukacita. Kita rindu memuji, memuliakan Tuhan. Kita rindu menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui Hanya bersama Tuhan. bersama-Mu Dia Tuhan, memegang setiap ku tangan rasa kita pagi hari ini. bahagia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu.
junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, soraku sana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, soraku sana. Terpujilah Haleluya, haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, soraku sana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya kerinduan kita memuji memuliakan Tuhan terus masih ada. Mungkin Bapak Ibu kita boleh bangkit berdiri saat kita memuji nama Tuhan di rumah masing-masing. Mari kita tetap bersuka cita karena hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada satu sobat kita di hari-hari ini yang tidak pernah tinggalkan kita. Kesulitan, persoalan, pergumulan boleh datang. Tapi Yesus sobat kita yang setia bersama Tuhan kita jalani hari-hari ini. Kita percaya ada nahkoda yang akan selalu memimpin perahu hidup kita. Puji Tuhan, ada satu sobatku yang setia. Ada Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Mari panggil sobat kita. Siapa dia? Amin, amin. Dia Yesus sobat kita. Amin, amin. Puji Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada Satu sobatku yang setia, pagi hari ini Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pujian ini menguatkan kita di tengah-tengah segala kesulitan kita. Kita punya sahabat yang setia. Amin. Puji Tuhan. Amin. Dia selalu menemani diriku. Panggil dia. Siapa dia? Namanya Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
tapi perahuku tak pernah oleh. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Mari dayung perahu hidup kita bersama Tuhan. Amin, amin, amin. Perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di Sekali lagi, seberang. mari dayung perahu kita bersama Tuhan. Puji Tuhan, amin, amin. Perahu menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahu tak pernah oleh. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang, sampai ku selamat tiba di seberang, sampai ku selamat tiba di seberang. Puji Tuhan, perahu kehidupan kita mungkin hari ini diterpa oleh gelombang badai yang besar dengan kesulitan, persoalan, pergumulan, dan keadaan yang ada. Tapi yakinlah kita punya nahkoda yang luar biasa yang tidak pernah tinggalkan kita. Ketika kita menghadapi badai gelombang hidup ini, janganlah kita takut karena janji dan penyertaan Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Haleluya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua persoalanmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua persoalanmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Amin, amin. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Jangan kau
Bapak Ibu yang mungkin ada di rumah, pagi hari ini iman kita, ini percaya kita bahwa Yesus pasti akan menolong setiap pribadi kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Amin, amin. Persoalanmu padanya, yakinlah dia pasti menolong. Katakan Yesus pasti menolong. Oh haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong yang setaku. Aku pasti ditolong. Puji Tuhan. Amin, amin. Engkau pasti ditolong. Amin. Kita semua pasti ditolong Tuhan. Amin. Amin. Yesus pasti menolong. Oh haleluya. Amin, amin. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong yang setaku. Aku pasti ditolong. Oh haleluya. Amin, amin. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Semua pasti ditolong. Haleluya. Semua pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kita memiliki sobat yang setia, yang selalu menolong hidup kita. Dia sobat yang bisa kita andalkan dalam keadaan apapun. Karena dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang menyertai kita. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber pengharapan kita. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun kehidupan kita. Di masa-masa ini saya percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang selalu dan tetap menolong hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pagi hari ini pujian ini menjadi kekuatan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang memiliki waktu yang terbaik dalam hidup kita. Dia Allah sandaran hidup kita. Haleluya.
Bersyukur kepadamu Tuhan, bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat setiap kebaikan yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang hari, sepanjang sepekan yang lalu Tuhan. Bahkan kalau pagi hari ini kami ada ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu Tuhan, waktu yang ada ini Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami kembali beribadah kepadamu, untuk kami kembali mendengarkan firman-Mu, sekalipun Tuhan kami tidak bisa bertemu secara tatap muka, tetapi Tuhan lewat fasilitas sarana yang ada Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Sebab itu mari Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga sementara firman Allah disampaikan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu Roh Kudus. Kami merasakan kekuatan-Mu, penghiburan-Mu Tuhan, karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan Yesus, kami boleh merasakan pertolongan, penyertaan, pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirman-Lah bagi kami. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat pagi hari ini kembali kita boleh ada ini karena kemurahan Tuhan. Sekalipun mungkin situasi tidak memungkinkan kita untuk bertemu, situasi tidak memungkinkan kita saling menyapa. Situasi tidak memungkinkan kita saling berbagi lewat tatap muka. Tetapi bersyukur sekalipun lewat online kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam warna sebuah kehidupan ini banyak hal yang harus kita alami. Kalau disuruh memilih tentunya banyak orang pilih hidup yang dijalani itu adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Hidup yang dipenuhi dengan perjalanan yang tanpa hambatan, tanpa tantangan, tanpa persoalan. Namun realita yang ada, kenyataan yang ada yang kita jalani bahkan hari-hari ini, dan saya mau katakan begini Bapak Ibu, kita tidak sendirian. Banyak orang bahkan penduduk di dunia ini mengalami yang namanya masa dengan hadirnya adanya virus COVID-19 ini. Dunia tidak bisa mengelak, kita tidak bisa mengelak. Bagaimana kita harus hadapi tantangan persoalan itu. Jadi yang namanya tantangan, persoalan, yang namanya rasa tidak nyaman, bahkan sakit penyakit, kesukaran, itu adalah satu paket dalam sebuah kehidupan, ya, satu paket. Jadi kalau kita ini hari-hari ini masih mendambakan hidup nyaman, hidup tenang, hidup tidak ada persoalan, itu namanya bukan sebuah kehidupan. Tapi sebuah kehidupan itu ketika kita ini memiliki satu paket kehidupan, ada duka, ada suka, ya. Ada yang namanya kelimpahan, ada yang namanya kekurangan. Ada saat-saat kita ini sehat, tapi ada saat-saat kita ini diizinkan sakit. Namun pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca satu kebenaran firman Allah. Saya di situ ketika Tuhan Yesus menjelang dia ini akan diserahkan, menjelang dia akan mengakhiri perjalanan pelayanannya. Tuhan Yesus menyatakan, menyampaikan banyak hal soal penderitaan. Tuhan Yesus menyampaikan, meneguhkan kepada murid-muridnya untuk tidak tawar hati, untuk tidak kecil hati, untuk tidak ciut hati. Tetapi Tuhan Yesus meneguhkan supaya murid-muridnya itu tetap memiliki satu keyakinan, pemahaman bahwa di dalam Tuhan ada satu pembelaan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16,
Yohanes pasal 16, saya akan bacakan ayat 33, dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, apa yang dikatakan semuanya itu? Ya tentang penderitaan, tentang kesulitan. Nanti Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya, tentang bagaimana kondisi-kondisi, situasi-situasi yang tidak mengenakkan, yang tidak nyaman. Bahkan kondisi yang seperti kita alami hari-hari ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dikatakan di situ satu bagian terakhir, aku telah mengalahkan dunia. Artinya ketika kesulitan, persoalan datang dalam kehidupan saudara dan saya, ada satu pribadi yang telah menguatkan kita, satu pribadi yaitu Yesus Kristus lewat Roh Kudusnya yang akan memampukan kita, dan dikatakan di situ hati kita dikuatkan, hati kita diteguhkan, hati kita dimampukan ya. Artinya begini Bapak Ibu, meskipun penderitaan itu kita alami, meskipun situasi kondisi yang tidak nyaman ini kita alami seperti hari ini, tetapi ketika kita memiliki iman, keyakinan kepada Tuhan Yesus, ada janji Tuhan dikatakan di situ, kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami sukacita. Nah ini memang satu hal yang sangat berbeda sekali. Bagaimana mungkin di balik penderitaan itu ada sukacita? Bagaimana mungkin di balik duka cita itu kita mengalami yang namanya kebahagiaan? Tetapi lewat renungan firman Allah pada pagi hari ini, mari kita akan belajar bahwa ada hal-hal yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi, kondisi yang mungkin secara daging kita ini sakit, secara daging ini kita berontak, secara daging ini kita merasa tidak puas, bahkan kita ini merasa berontak dengan keadaan yang ada. Tapi sekali lagi di depan tadi saya katakan, ini adalah paket kehidupan. Dan kita tidak bisa memilih paket yang hanya menyenangkan. Kita tidak bisa memilih paket yang hanya mengenakan. Ya. Kalau tawaran-tawaran di dunia dengan paket-paket makanan kita bisa memilih. Paket hemat, paket standar, paket reguler, paket jumbo dan sebagainya. Tetapi soal kehidupan, baik orang itu di dalam Tuhan, orang itu di luar Tuhan, orang itu percaya kepada Kristus, orang itu setia atau tidak, yang namanya paket kehidupan adalah di situ ada suka, ada duka, ada kelimpahan, ada kekurangan, ada saatnya sehat, ada saatnya sakit. Tapi yang membedakan antara orang di dalam Tuhan dan orang yang di luar Tuhan adalah ketika seseorang itu masuk di dalam satu kondisi yang namanya kurang nyaman, yang namanya duka cita, yang namanya kekurangan, yang namanya permasalahan datang, ada satu kekuatan yang daripada Tuhan. Artinya kita dimampukan. Nah pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar bagaimana kita bisa dimampukan dengan situasi kondisi yang ada. Bagaimana kita memandang situasi itu. Itu yang menentukan kita ini kuat atau tidak. Bagaimana kita memiliki satu pola pemikiran di dalam menghadapi situasi. Itu yang menentukan kita ini menang atau kalah di dalam sebuah persoalan. Ada beberapa hal saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar. Yang saya katakan yang pertama ini begini Bapak Ibu. Kesukaran,
kekurangan, kondisi tidak baik, atau macam-macam persoalan di dalam hidup ini, itu adalah tanda sebuah kehidupan. Jadi kalau kita, saya kok bisa sakit, bersyukur, berarti Bapak Ibu masih hidup. Saya kok ada masalah ini, bersyukur, berarti Bapak Ibu masih hidup. Ya. Karena hanya orang-orang yang meninggal, orang-orang yang tidak memiliki kehidupan, yang tidak pernah merasakan yang namanya sakit, yang merasakan yang namanya kekurangan, kecemasan, kekhawatiran. Jadi kesukaran, kesulitan, persoalan itu sebuah tanda kehidupan. Nah, di mana ada kehidupan, di situ ada yang namanya air mata. Di mana ada kehidupan, di situ ada yang namanya kesusahan, ada yang namanya kesukaran, ada yang namanya penderitaan. Dan di mana ada kehidupan itu, di situ ada kelimpahan, di situ ada sukacita, di situ ada kegembiraan. Nah, kalau kita menerima hal-hal yang baik, siapapun orangnya, termasuk saya, sangat mudah untuk kita bersyukur. Sangat mudah untuk kita berkata puji Tuhan. Terlalu mudah bibir mulut ini berkata Tuhan itu baik. Tapi bagaimana ketika kesulitan, persoalan, ekonomi kita, bahkan mungkin kesehatan kita mulai terganggu. Masihkah kita ini bisa berkata Tuhan itu baik? Masihkah saudara bisa berkata ini karena kemurahan Tuhan, bahkan berkata puji Tuhan, saudara. Tidak gampang, saudara. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mengenali, kita memahami arti sebuah kehidupan yang adalah yang diwarnai dengan kesukaran itu. Dan itu sebagai tanda, tadi saya katakan tanda sebuah kehidupan. Beberapa kali saya katakan persoalan kesukaran itu datangnya, sumbernya, biangnya ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, kesukaran itu, persoalan itu datangnya adalah karena kesalahannya sendiri. Karena kesalahannya sendiri. Karena ucapannya sehingga seseorang itu mengalami yang namanya kesukaran. Karena tindakannya yang salah, yang tidak memiliki perhitungan yang matang, orang itu mengalami penderitaan. Karena pikirannya pikiran yang salah, maka langkah-langkah kehidupannya menjadi salah dan menyebabkan orang itu sendiri mengalami yang namanya kondisi tidak baik. Nah, sumber permasalahan yang pertama ini karena kesalahannya sendiri. Dan ini menjadi satu penyebab utama di antara tiga itu, yaitu karena kesalahan sendiri. Yuk kita renungkan sebentar. Apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini? Coba tarik garis ke belakang. Apa ya yang sudah saya lakukan? Sehingga saya seperti ini. Mengapa saya mengalami seperti ini? Hampir dipastikan orang-orang yang sering terkapar COVID dan tidak mampu mengatasi, tidak mampu keluar daripada permasalahannya. Karena dia mengabaikan setiap tatanan yang ada, protokol kesehatan. Bahkan dia tidak mematuhi aturan yang ada, tidak mendisiplinkan dirinya. Pola pikirnya mungkin salah, ya. Pola tindaknya salah, saudara. Dia tidak bisa memanage waktu-waktu istirahat, pola makannya, bagaimana dia ini punya waktu-waktu jam-jam tertentu harus makan, harus istirahat, harus berolahraga, refreshing, saudara. Sehingga masalah itu menjadi datang, sakit, kesulitan dan sebagainya. Nah kalau seperti ini solusinya bagaimana? Solusinya tidak ada lain kecuali bertobat. Bertobat itu ya menyadari kesalahannya, kemudian memiliki sikap untuk tidak mengulangi lagi dan melakukan yang lebih baik lagi. Bertobat itu dia ini sadar
Bahwa selama ini apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, oh ternyata salah. Dan berbalik, kalau dulunya menghadap ke kiri, salah. Dia berhenti, balik kanan, jalan. Artinya dari perbuatan yang tidak baik berubah menjadi perbuatan yang lebih baik. Dari perkara-perkara berdosa melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Allah. Itu bertobat, saudara. Jadi bertobat itu bukan sekedar mengaku, oh iya saya ini salah. Bukan, saudara. Bertobat ini menyadari bahwa saya salah dan saya harus bertindak melakukan yang lebih baik. Saya mengapa? Ya, seperti saya, kolesterolnya kok tinggi ya. Saya kemarin cek. Oh ternyata setelah telusuri, oh iya saya kurang menjaga pola makan. Saya masih hobi makan gorengan ya. Makan yang santan-santan saudara. Termasuk telur itu saya enggak anti saudara. Yang sebetulnya kan ya sudah seusia seperti ini kan enggak boleh. Setelah saya cek kondisinya seperti ini maka saya bertobat. Saya ambil sikap jaga pola makan kemudian minum obat. 1 bulan berikutnya tes turun langsung saudara. Karena apa? Ada tindakan nyata. Ada sesuatu yang harus diperbuat. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu mengalami kondisi yang tidak baik. Mungkin karena satu penyebab yaitu salahnya sendiri. Yuk kita sadari. Yuk kita sadari. Orang yang dewasa itu orang yang bertanggung jawab, berani mengakui kesalahannya dan bertindak. Petrus ketika menyadari kesalahannya ditegur oleh Tuhan, dia ngakui, bertindak. Daud ketika menyadari kesalahan ditegur oleh Nathan, dia mengakui dan bertindak. Dan tindakannya Petrus, tindakannya Daud ini tindakan ke arah kebenaran. Beda dengan Yudas Iskariot, dia ngakui kesalahannya. Tapi tindakan berikutnya tindakan yang salah. Jadi kalau hari ini kita mengalami kondisi yang tidak baik, jangan sekedar kita mengaku, oh ya saya salah. Tapi tindakan berikutnya malah lebih salah. Oh ini karena nasib saya. Bapak Ibu saya mau katakan pagi hari ini, Tuhan tidak pernah merancangkan yang namanya kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang namanya kondisi tidak baik. Rancangan Allah adalah damai sejahtera. Rancangan Allah adalah masa depan yang penuh pengharapan. Kalau sampai hari ini kita mengalami kondisi tidak baik, coba cek. Penyebab yang pertama, masalah datang karena kesalahannya sendiri. Penyebab yang kedua, masalah datang itu karena ada biang keroknya yaitu iblis. Biang keroknya iblis. Ya. Nah, ada orang sudah menjaga pola yang baik, sudah menjaga hal-hal yang baik ya. Tetapi mengalami kesulitan bahkan sakit penyakit. Tapi penyebabnya diketahui ternyata adalah ulah seseorang yang memakai kuasa kegelapan. Dan orang yang tidak memiliki iman yang sungguh akan kena akan hal ini. Nah kalau sudah seperti ini, hal yang kedua ini beda. Kita bukan hanya bertobat saudara. Tapi kita harus tengking, harus kita lawan di dalam nama Yesus. Untuk melawan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, dibutuhkan iman yang kuat dan ketegasan. Jadi jangan sampai kita ini ketika kita berperang dengan kuasa kegelapan, melawan kuasa kegelapan yang telah mengganggu, yang mengusik bahkan membuat kita ini celaka, satu solusinya tengking di dalam nama Yesus. Ada murid-murid yang datang kepada Yesus pada waktu itu. Ada masalah guru. Tetapi aku sulit mengalahkan masalah ini karena ada kuasa kegelapan yang bekerja. Yesus katakan jenis ini harus dilawan dengan doa dan berpuasa. Ada saatnya kita harus berpuasa untuk mengalahkan ini saudara. Nah coba cek, mungkinkah kita ada masalah dengan biang kerok, dengan yaitu alasan penyebab yang kedua ini. Yang ketiga, penyebab yang ketiga ini adalah dia punya masalah, dia mengalami aniaya, dia mengalami
yaitu persoalan, padahal hidup benar, padahal sudah melakukan firman. Jenis yang ketiga ini karena Tuhan yang izinkan. Saya mau katakan ini salib. Jadi salib itu penderitaan yang dialami oleh seseorang, padahal orang itu hidup di dalam kebenaran. Ya, kalau yang ketiga, jenis ketiga ini tidak ada solusinya kecuali kita harus lakukan, jalani, dan dipikul. Salib itu solusinya dipikul, bukan dihindari, bukan dihilangkan, bukan lari dari tanggung jawab, tapi harus dipikul, saudara. Salib harus dipikul. Yesus sendiri pernah berkata, kalau engkau mau mengikut aku, menyangkal diri, pikul salib, baru mengikut aku. Nah, persoalannya banyak orang ketika persoalan ujian tentang salib ini diperhadapkan kepada kita lari. Mengapa banyak orang tidak dewasa-dewasa? Karena ketika proses berjalan, ketika yaitu salib-salib itu diizinkan ada dalam kehidupan kita tidak mau tanggung jawab, ambil tanggung jawab, pikul salib itu. Jadi yang ketiga ini, jenis ini langka sebetulnya. Kasus Ayub, menderita dalam kebenaran. Tapi ketika orang itu termasuk Ayub tetap eksis, tetap mengandalkan Tuhan, maka salib itu diubah menjadi mahkota. Ada mahkota di situ, ada kekuatan, ada hal yang luar biasa. Di balik salib ada mahkota, di balik penderitaan ada sukacita, di balik penderitaan ada damai sejahtera. Namun dari 3 penyebab masalah itu, yang paling sering dan paling mungkin adalah yang pertama tadi, karena kesalahan seseorang. Jadi kesulitan, persoalan itu sebuah tanda kehidupan. Kita tidak bisa mengelak. Sebab itu seringkali saya katakan tidak usah mengeluh dalam hidup ini. Walah, nasib saudara. Mengeluh, bersungut-sungut. Selama kita masih hidup, ini satu paket. Ini tanda sebuah kehidupan. Yang kedua, persoalan, penderitaan, termasuk kesukaran-kesukaran di dalam kehidupan kita ini adalah bagian dari sebuah ibadah. Loh, kesukaran kok bagian dari ibadah. Penderitaan dan kesukaran yang kita alami ini bagian daripada ibadah yang harus kita kerjakan. Bangsa Israel ketika mengalami proses penderitaan harus berputar-putar di padang gurun. Ini rancangan Allah, harus terjadi. Ini ibadah bangsa Israel yang harus dia kerjakan, mereka kerjakan. Dan setiap penderitaan, kesukaran yang itu masuk ranah ibadah, maka di dalam ibadah itu, di dalam kesukaran itu ada sesuatu yang luar biasa. Dalam hal ini Tuhan izinkan, saudara. Perjalanan kehidupan kita, seringkali saya katakan perjalanan yang dibawa naik. Perjalanan yang mengalami banyak hal kelimpahan secara rohani dalam hidup ini. Dan ini ibadah yang harus kita kerjakan. Ya. Musa ada hamba Tuhan. Dia ini mengalami penderitaan. Ketika dia di masa kecilnya, masa remajanya dia tinggal di kalangan istana. Tapi karena dia terpanggil untuk melakukan ibadah, yaitu peduli dengan umat sebangsanya, dia rela tinggalkan kenyamanannya, dia rela tinggalkan keadaan baiknya, dia tinggal bersama-sama umat Israel. Apakah kondisinya lebih baik? Tidak. Kondisinya menjadi kondisi yang tidak baik. Kondisinya semakin Musa mengalami kondisi-kondisi yang menderita. Tapi Musa memiliki satu sikap, dia lebih senang tinggal bersama umat Israel, umatnya, sebangsanya menderita. Karena dia tahu ini bagian dari proses kehidupan. Sadrah, Mesah, dan Abednego, 3 pemuda yang baik, 3 pemuda yang cinta Tuhan. Tapi tatanan, aturan sadi pembuangan itu mengatakan semua penduduk tanpa terkecuali
harus menyembah patung yang harus didirikan oleh sang raja, saudara. Tantangan bukan? Ibadah yang benar adalah ketika dia menyembah kepada Allah yang benar. Dan ini persoalannya. Sadra dan Mesah Abednego ini diperhadapkan untuk berpaling kepada yang lain, saudara. Tidak gampang. Sekali lagi kalian tetap menyembah kepada Allahmu. Dapur perapian yang menyala ini menjadi bagianmu dan ini penderitaan yang harus kamu alami. Saudara. Saya tertarik dengan satu sikap Sadra, Mesah dan Abednego. Dia berkata begini, Allahku itu sanggup menolong kami. Allah yang aku sembah itu sanggup membebaskan kami. Tapi seandainya Allahku itu tidak mau atau tidak mampu menolong kami, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Satu tantangan diperhadapkan di depan dengan penderitaan. Tetapi Sadra, Mesah, Abednego ini menang, dia tetap memiliki iman. Dan ternyata harus dijalani penderitaan itu. Mereka dimasukkan ke dalam dapur api, bahkan dipanaskan 7 kali. Tapi heran bukan? Penderitaan yang seharusnya dialami itu diubah oleh Tuhan. Ada sukacita, saudara. Kenapa? Karena mampu, karena mereka berani bertanggung jawab mempertahankan imannya. Bahkan raja sampai heran, loh itu tadi 3, mengapa ada 4 dan yang 1 seperti dewa? Siapa itu? Dia Tuhan Yesus. Yang boleh menyertai, yang membela dia, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang Bapak Ibu alami hari-hari ini bagian sebuah ibadah yang harus kita kerjakan. Dan teladan yang paling baik adalah Tuhan Yesus. Dia datang ke dalam dunia ini meninggalkan kemuliaannya. Dia yaitu rela menderita, rela dianiaya, rela yaitu diludahi, dihina, bahkan sampai harus disalib, bahkan mati di atas kayu salib. Tapi dalam situasi yang seperti itu, Yesus tetap jalani ibadah, jalani penderitaannya. Bahkan ketika harus disalib, masih ada satu ucapan, satu kalimat yang berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, dia menderita karena ini ibadah, sebuah ibadah panggilannya melakukan kehendak Bapa. Jadi ibadah itu juga sama dengan juga melakukan kehendak Tuhan. Apa saja yang menyenangkan Tuhan itu ibadah. Ibadah itu bukan ketika di gereja saja. Di rumah Bapak Ibu sebagai suami, sebagai istri. Ketika menegakkan kebenaran, ketika memiliki prinsip kebenaran harus menderita. Penderitaan Bapak Ibu itu sebuah ibadah. Ketika nilai tatanan-tatanan kehidupan ini bertolak belakang dengan firman, kita melawan arus, kita berdiri di atas kebenaran firman Allah dan kita menderita. Itu ibadah yang harus kita jalani. Dan ibadah yang kita kerjakan lewat penderitaan ini, Tuhan sediakan sesuatu yang luar biasa, yaitu sukacita itu. Yang ketiga di dalam Filipi pasal 1 ayat 29 Rasul Paulus ngomong begini ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 dikatakan sampai 21, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristuslah telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang ketiga ini kesulitan, persoalan, penderitaan.
itu adalah bagian dari kasih karunia Tuhan. Nah ini jadi kasih karunia itu bukan sesuatu yang baik, sesuatu yang kelimpahan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengenakan. Kasih karunia itu juga bisa berupa penderitaan, berupa kesulitan. Karena di balik kesulitan penderitaan itu Allah sediakan sesuatu yang luar biasa. Proses peleburan emas, proses pemurnian emas itu harus dibakar. Dan bentuk pemrosesan itu terjadi dalam hidup kita berupa penderitaan, berupa kesulitan. Dan di sini Rasul Petrus katakan ini kasih karunia. Ini kasih karunia Bapak Ibu. Jadi mari kita memahami ketika mindset kita, pola pikir kita, pemahaman kita memiliki pemahaman pola pikir yang benar tentang persoalan, tentang penderitaan. Maka kita akan dimampukan. Yang terakhir, ibadah atau persoalan penderitaan yang kita alami ini adalah meneladani Kristus Yesus. Ayat tadi dalam 1 Petrus tadi dikatakan ayat 21 dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kesulitan, persoalan adalah meneladani Kristus. Kristus hadir di dunia ini menderita. Jadi kalau kita ini sebagai murid Kristus, kita teladani guru kita. Guru kita menderita, kita ikut menderita. Guru kita mati, kita mati. Tapi guru kita dibangkitkan. Yesus dibangkitkan, kita akan dibangkitkan. Apa yang sudah diteladankan Yesus dalam kehidupan kita, kita ikuti keteladanan itu. Nah bagaimana ketika proses kehidupan dijalani oleh Yesus selama di dunia ini? Itu yang harus kita teladani. Cacian makian boleh datang dalam kehidupan Yesus. Dia tidak pernah marah. Dia tidak pernah yaitu emosi yang meledak-ledak. Tapi dia jalani ini. Bahkan roh pengampunan selalu ada. Dan ini yang harus kita teladani. Harus kita teladani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu kesulitan, penderitaan, persoalan apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Tapi ketika kita memiliki pola pikir yang benar, ketika kita memahami tentang penderitaan, kesulitan dengan benar, maka kita akan mengalami hal yang luar biasa. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini meneguhkan saya pribadi. Ayat ini yang memungkinkan, yang menyebabkan kita terus dimampukan, saudara. Jadi ketika persoalan datang, kesulitan datang, masalah datang, termasuk sakit penyakit datang. Cek dulu, kalau ada kesalahan, sadar, minta ampun. Setelah itu kita menyerahkan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan punya maksud di balik semuanya ini. Caranya gimana? Tetap jalani, tetap disyukuri, tetap memiliki sikap jangan berbuat dosa. Dan kita memiliki satu pemahaman bahwa Allah turut bekerja. Allah beserta kita. Kita tidak mampu jalani hidup semuanya ini. Dengan paket kehidupan yang ada kesulitan, persoalan, tantangan, bahkan sakit penyakit ini. Tapi ketika kita datang merendahkan diri kaki Tuhan, ada satu tangan yang kuat. Ada satu kekuatan yang luar biasa yaitu Yesus lewat Roh Kudus. Yang akan memampukan, menguatkan, meneguhkan saudara dan saya. Sepekan ke depan, bahkan hari besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang saya mau katakan, yang namanya kesulitan, persoalan, penderitaan tetap kita alami. Tapi yang saya mau katakan pagi hari ini, sebelum mengakhiri khotbah pagi hari ini. Kesulitan boleh datang, persoalan boleh datang. Tapi kekuatan yang daripada Allah lewat Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Sehingga setiap persoalan boleh datang, tetapi kita bisa berkata puji Tuhan.
Karena Tuhan beri kekuatan kepada saya. Puji Tuhan, karena Tuhan memampukan kepada saya. Dan sikap-sikap seperti ini akan kita alami, kita kerjakan. Dan kita barengi dengan sikap selalu bersyukur. Tidak bersungut-sungut. Selalu terus bisa tetap tinggal di dalam hadirat Allah. Dan itu yang beri kekuatan penghiburan kepada kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu pujian yang berkata, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita tidak tahu, saudara, sampai berapa lama COVID-19 ini. Kita tidak tahu sampai kapan kita mengalami kondisi seperti ini. Tapi saya mau katakan sekali lagi pagi hari lewat pujian ini. Tuhan itu beserta saudara. Tuhan itu menyertai kita. Di mana, di kapan, di setiap musim kehidupan kita. 24 jam waktu yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan itu beserta dengan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah kau biarkan kasih-Mu. Mari kembali nyatakan pujian ini dalam bibir mulut saudara, di dalam hatimu. Engkau ada. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Di setiap musim Hidupku. tak Pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua. Amin, amin, amin. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kembali sama-sama katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, lama lama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat pembelaan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Gloria lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih buat firman Allah pagi hari ini Tuhan. Ajari kami memahami arti sebuah kehidupan ini Tuhan. Ajari kami memahami setiap rancangan kehidupan di dalam kami Tuhan. Ajari kami memiliki pemahaman yang benar di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami semakin mengerti bahwa kesulitan, persoalan yang Kau izinkan ada. Ini adalah bagian dari sebuah perjalanan kehidupan. Ini adalah warna sebuah kehidupan yang harus kita jalani. Yang harus kami kerjakan. Yang harus kami Tuhan lakukan Tuhan. Ajari kami Tuhan, ketika kami mengalami persoalan, kesulitan, kesukaran, penderitaan. Itu adalah bagian proses di mana Engkau sedang mendidik kami. Dan itu sebuah ibadah yang harus kami kerjakan Tuhan. Jadi ketika tantangan persoalan itu datang, kami tidak menjadi kecewa. Kami tidak menjadi lemah. Kami tidak menjadi lari dari persoalan. Jadi kami Tuhan memahami seperti Petrus pahami. Bahwa di balik persoalan, kesulitan, penderitaan itu adalah bagian dari penderitaan, kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan. Dan ini harus kami kerjakan Tuhan. Dan ajari kami meneladani Engkau Tuhan dalam persoalan penderitaan Engkau telah mampu jalani. Kami sadar kami manusia yang lemah. Kami sadar kami manusia yang tidak Tuhan ada kekuatan. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan terima kasih. Ajar kami memiliki satu keyakinan, ada tangan yang kuat yang menopang kami. Ada satu pribadi yang kuat yang menolong kami. Sebab itu ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami hanya fokus kepada persoalan. Sehingga kami mengabaikan pribadi Engkau, pertolongan-Mu. Ampuni kami mungkin selama ini kami sibuk dengan persoalan yang kami alami. Tapi kami lupa ada kekuatan yang besar yang menolong kami. Sebab itu mampukan kami hari-hari ini Tuhan. Untuk kami terus berharap mengandalkan Engkau. Karena kami tahu rancangan kehidupan yang Kau rancangkan dalam hidup kami. Rancangan damai sejahtera. Walaupun kami harus melewati yang namanya penderitaan. Walaupun kami harus mengawali yang namanya kesukaran, kesulitan. Tapi kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala perkara Tuhan. Dan itu kami yakini akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahwa kami terus memiliki sikap hati yang benar. Terima kasih Bapa. Doa kami Tuhan pagi hari ini. Setiap umat-Mu yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Yang hari-hari ini ada persoalan.
Yang hari-hari ini ada tantangan, yang hari-hari ada pergumulan. Mari Bapak Ibu, engkau bisa angkat tanganmu. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang ada di rumah. Yang saat ini sedang bergumul dengan persoalannya, yang sedang bergumul dengan kesulitannya, yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, engkau mampukan mereka Tuhan. Untuk menjalani proses kehidupan ini dengan tetap bersyukur, mengandalkan Engkau dan tidak berbuat dosa. Tuhan, kami terlalu yakin kalau mereka Engkau izinkan mengalami persoalan, Engkau tidak pernah membiarkan mereka. Engkau akan topang mereka, Engkau akan bela mereka. Dalam nama Yesus berikan kesanggupan bagi mereka Tuhan. Beri kekuatan. Yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah berikan penghiburan, yang ada kesulitan berikan jalan keluar, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, damai sejahtera ini boleh alami, kesulitan boleh ada, persoalan boleh ada, tapi damai sejahtera sukacita yang daripada Allah terus tinggal dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat perjalanan kehidupan sepekan ke depan umat-Mu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Yang sekolah, yang kuliah sekalipun dengan online, Tuhan berikan mereka hikmat, kecerdasan, akal budi. Yang sedang berusaha mencari pekerjaan, Tuhan juga Engkau tolong, Tuhan berikan solusi. Yang bekerja, yang mengusahakan segala sesuatu dalam hidupnya, Tuhan Engkau tolong, Tuhan berkati dalam usaha pekerjaannya. Umat-Mu yang di usia lanjut Tuhan juga tolong berikan kesehatan, kekuatan, kesanggupan untuk terus memelihara sikap hati yang benar. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang belum menentu ini Tuhan. Di kondisi ini Tuhan, Tuhan tolong pakai Bapak bangsa kami, pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Tuhan. Sampai di tingkat provinsi, gubernur, tingkat kabupaten, bupati, wali kota, bahkan sampai di tingkat kecamatan, kelurahan. Sampai di bawah, di kondisi paling dasar di RW dan RT. Tuhan mampukan mereka. Mampukan mereka bersama rakyat, bersama kami umat Tuhan. Untuk bergandengan tangan, untuk Tuhan melawan, untuk Tuhan mengkondisikan diri Tuhan tetap taat dengan aturan yang ada Tuhan. Di masa kebijakan pemerintah PPKM ini, ajar kami juga taat Tuhan dengan aturan. Kami terlalu yakin ketika umat-Mu berdoa buat bangsa ini. Bangsa ini akan dimampukan. Bangsa kami Indonesia akan diluputkan, dilalukan dari masalah ini. Dan keluar sebagai pemenang Tuhan. Khususnya di kota Blitar ini Tuhan, Kau tolong kota kami Tuhan. Engkau terus naungi dengan keamanan, kedamaian Tuhan. Umat ketebusan-Mu Tuhan, tolong Tuhan. Pelihara kami sehingga kami tetap ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kemurahan-Mu. Ajari kami terus belajar menikmati kemurahan-Mu. Terus belajar mewahyu kehidupan ini, selalu bersyukur kepada-Mu. Bapak Ibu, angkat kedua tangan-Mu, kita akan berdoa. Terima Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Persekutuan, penghiburan, pemeliharaan daripada Roh Kudus. Kiranya boleh tinggal menyertai hidupmu, tinggal menyertai keluargamu, tinggal menyertai aktivitas hidupmu, bahkan tinggal menyertai setiap kesulitan persoalan hidupmu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.